Jadi ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya anggota tubuh berzina. Zinanya mata melihat yang dilarang, zinanya lisan berbicara yang dilarang, zinanya tangan meraba yang tidak dihalalkan, zinanya kaki melangkah ke tempat yang dilarang, dan kemaluan membenarkan semua itu. Karena kan kita dimulai dengan itu. Kita tidak mungkin tiba-tiba membuka celana lalu berzina, nggak mungkin. Tapi kan bermula dari pandangan mata, bermula dari omongan mulut, bermula dari sentuhan tangan, memang begitu. Makanya Allah SWT berfirman tentang masalah zina, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina. Jangan dekatin zina itu, jangan mulai. Udah jangan mulai ketik, jangan mulai. Jangan mulai karena nanti susah. Kata Allah SWT, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya dia adalah perbuatan keji, buruk buat kalian dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Gitu kan? Gak ada orang berzina kemudian dia tuh bahagia. Pasti akan ada masalah. Cuma dia mungkin kalau tidak belajar agama dia nggak paham apa nih sumpek ini dari mana nih. Padahal sebenarnya dari dosa yang dia lakukan. Gitu kan? Toh juga Allah SWT berikan kepada kita tempat pelampiasan. Saya sudah bilang antara zina sama nikah, sering saya sampaikan di majelis taklim kita di Jakarta. Antara zina sama nikah perbedaannya hanya 5 menit saja. Kalimat akad. Saya nikahkan kamu, kata wali perempuan, ada mahar, ada kalimat akad, ada saksi 2. Lalu si mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, walaupun dia gugup, sah. Gitu kan? Ya udah, dia tinggal menikah. Dan orang kalau masuk hotel sembunyi-sembunyi, orang kalau subhanallah kalau zina ini pasti takut. Kuasa Allah. Kata para ulama, walaupun orang kafir itu masih ketakutan. Perselingkuhan yang terjadi dia ketakutan. Nanti dia sembunyi-sembunyi masuk kamar hotel, sembunyi-sembunyi berzina dan buru-buru mau menyelesaikan biologisnya, maka tidak sehat biologisnya. Kualitas spermanya juga buruk, kualitas sel telurnya juga buruk, gitu kan? Dan kalau mau ketemu sembunyi-sembunyi, kenapa nggak nikah? Orang nikah jelas-jelas setelah akad nikah masuk di kamar, semua mertuanya, orang tuanya tahu mereka akan biologis. Tapi dalam kondisi jiwanya tenang, gembira, tidak ada orang nikah yang kemudian tidak tenang. Kemudian biologisnya juga maksimal, dia bisa lebih tenang, kualitas sperma dan sel telurnya juga jadi bagus, anaknya juga jadi bagus. Ya, kan? Jadi sebenarnya tidak ada manfaat daripada perzinahan itu. Tidak ada manfaat sama sekali. Maka semestinya seseorang yang kita hindari. Dan sabar itu Bapak Ibu sekalian di 3 hal. Sabar yang pertama dalam ketaatan kepada Allah. Kita kayak sekarang puasa, kita sholat tarawih, pegel berdiri segala macam. Sabar. Memang begitu, pahalanya ada. Sampai kemarin di khutbah Jumat salah satu yang disampaikan oleh khatib kita di Mekah ini, beliau mengatakan, dan ketahuilah, setiap orang yang bekerja, dia akan menerima upahnya di akhir waktu dia bekerja. Dan kita sudah berada di akhir Ramadan, maka kalian tinggal memanen hasilnya. Beruntunglah orang yang sudah memaksimalkan waktunya, berusaha, gitu kan. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Pasti kita punya peluang zina, teman-teman. Pasti. Dalam hidup kita, itu syaitan akan membuka peluang untuk zina, untuk riba, untuk bohong, untuk apalah, ya. Pasti ada aja peluangnya. Tapi sabar, kontrol diri. Nabi Yusuf alaihissalam punya kesempatan nggak? Punya kesempatan. Di dalam kamar, istri raja, cantik, masih muda, lalu mengatakan dalam Al-Quran surah Yusuf, hai talak, silahkan kau mau ngapain aja. Gitu loh perempuannya. Nabi Yusuf tinggal gauli selesai gitu. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ma'adzallah, nggak mungkin. Ya, nggak mau, saya nggak mau. Lalu Nabi Yusuf dikejar-kejar gitu. Pada saat dikejar, rupanya si perempuan ini melihat ada patung yang mereka sembah di ujung ruangannya. Dianggap ini Tuhannya. Dia ambil sehelai bajunya, ditutupin patung itu. Karena malu nanti patung itu ngelihat. Kata Yusuf alaihissalam, apakah kau malu sama patung benda mati dan kau tidak malu sama Allah yang melihat kita? Nanti kan? Maka Nabi Yusuf lari ke depan pintu, lalu dipegang bajunya, dirobek dari belakang. Begitu dibuka pintu, gitu kan? Suaminya ada, suaminya si perempuan ini. Dan luar biasanya di sini, orang yang sudah niat bermaksiat seperti ini, yang dikuasai oleh syaitan, dia lihai sekali memutarbalikan fakta. Tiba-tiba dalam Al-Quran dikatakan perempuan ini bilang, apa hukumannya laki-laki yang mau mengganggu istrimu? Langsung, padahal dia yang mengajak Yusuf berbuat zina. Maka untung rajanya bijak, panggil hakimnya. Hakimnya bilang, kita lihat, kalau bajunya Yusuf robek dari depan, berarti Yusuf yang mau jahat. Karena dia mau menyerang, lalu kemudian dibela, perempuan ini bela diri, lalu robek bajunya. Tapi kalau baju Yusuf robek dari belakang, berarti perempuan ini yang salah. Karena Yusuf mengatakan, sesungguhnya dia yang mengajak saya, tapi saya menolak. Dilihat bajunya Yusuf robek dari belakang. Gitu kan? Robek dari belakang. Nabi Yusuf sabar di sini teman-teman sekalian. Sabar dalam meninggalkan dosa. Ada seorang anak muda pernah, gagah sekali di Irak ini. Luar biasa saking gagahnya menjadi buah bibir di tengah-tengah perempuan. Satu Irak itu tahu dia. Jadi orang berharap, kalau yang solihah berharap jadi istrinya, kalau yang fasikah, yang buruk berharap zina sama dia. Sampai istri-istri pejabat dalam kisah begitu. Mau mengajak dia berzina, bayar berapapun. Akhirnya ada satu istri pejabat tinggal dekat rumahnya dia. Tinggal dekat rumahnya anak muda ini.
Jadi dia rumah ini kebetulan rumah si pejabat ini setiap anak muda ini mau dari rumahnya ke masjid pasti lewat di situ, gitu kan. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, si istri pejabat ini bilang sama teman-temannya, kalian tahu si fulan? Mereka bilang iya. Apakah kalian bisa berzina dengannya? Kalau menikah nggak mungkin, karena mereka sudah status istri. Lalu mereka bilang nggak mungkin, orangnya sangat soleh. Wah susah sekali untuk digoda. Dia nggak mau tergoda itu orang, susah sekali gitu. Dia bilang saya bisa goda. Kalau saya berhasil apa yang kalian sebutkan tentang saya? Dia bilang pasti kamu hebat, gitulah. Maka dia bilang baiklah, saya akan coba menggoda dia dan saya akan buat dia berzina dengan saya. Begitu. Dengan hikmah Allah, suaminya si perempuan ini pergi. Biasanya orang zaman dulu kalau tugas negara tuh berbulan-bulan baru balik, karena orang naik kuda. Gak kita sekarang pesawat bisa bolak-balik gitu kan. Sekarang aja orang pakai pesawat kalau keluar negeri bisa seminggu, tugas bisa 10 hari. Apalagi ini sifatnya naik kuda, jadi 2-3 bulan baru balik. Dia sudah atur nih, perempuan ini sudah atur strateginya. Begitu dia bilang sama dayang-dayangnya dan 4 orang, pembantunya dia, kalian tahu si fulan? Oh ya kami tahu, laki-laki yang paling gagah gitu. Baik, apakah kalian mau berzina dengannya? Kata si dayang-dayangnya, tentu saja. Jangankan berzina, duduk sama dia saya sudah satu keutamaan gitu. Mereka mau itu. Apalagi kalau sempat berzina, dia bilang saya akan berzina sama dia. Tapi kalian harus bantu saya. Kata si dayang-dayang ini, apa yang harus kami lakukan? Dia bilang sebentar lagi anak muda ini kalau setiap sholat pasti lewat depan rumah ini. Kalau dia lewat mau ke masjid, kalian buka pintu, terus kalian nangis-nangis. Bilang majikan kami sedang sakit parah di dalam. Biar dia masuk mau bantu, nanti kita tutup pintu. Dan kita jebak dia. Maka sepakatlah 5 orang perempuan fasik ini untuk itu. Lewat si laki-laki ini, begitu dia lewat, dibuka pintu, nangis-nangis di 4 orang. Ya, majikan kami sakit. Dia karena spontan mau bantu, dia masuk ke dalam rumah. Ya. Maksudnya mau bantu gitu. Ternyata ditutup pintu. Lalu kemudian keluarlah si perempuan ini dalam kisah yang dikatakan dengan kecantikan yang luar biasa. Memang dengan tujuan mau menggoda dengan pakaian yang terbuka, dengan wangi segala macam. Lalu dia bilang, ketahuilah anak muda, kami sedang menjebakmu. Kamu harus berzina denganku dan dayang-dayangku. Kalau enggak, sekarang kami berteriak semuanya, 5-5, kalau kau mau datang perkosa kami. Dan pasti orang percaya karena kau dalam rumah sekarang. Coba bayangkan dijebak untuk berzina. Ya. Kita subhanallah sebagian kita, dia sengaja cari zina. Ini dijebak berzina. Dia tinggal gauli 5 perempuan sepuasnya. Lalu kata perempuan itu apa? Dan kalau kau sudah berzina dengan saya, dayang-dayang saya, apa yang kau minta saya kasih. Setiap hari kau datang pun silahkan. Seperti itu. Peluang menikmati biologisnya, peluang mendapatkan harta apapun yang dia mau semua dikasih. Ini luar biasa. Lihat bagaimana kesolehan dia Bapak Ibu sekalian. Dan ini contoh orang yang luar biasa. Jangan jadi orang yang biasa. Biasa itu orang yang tergoda terus langsung berzina itu gampang. Itu semua orang bisa lakukan. Tapi jadi orang yang luar biasa justru dia tidak bisa tergoda. Syaitan pun menggunakan syaitan manusia, dia berusaha goda manusia, tidak bisa. Tidak bisa tembus. Itu sifatnya para nabi-nabi. Dan orang-orang soleh, mereka tidak tergoda sama sekali. Di antaranya anak muda ini. Karena anak muda ini masih bujang, puncak kejayaannya dia di umur 23 atau 24 tahun. Memang lagi syahwatnya luar biasa gitu. Maka dia bilang, saya tidak mungkin lakukan. Bertakwalah kepada Allah. Ini suami kamu dan seterusnya. Diingatkan, dia tidak mau tahu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ini perempuan sudah dikuasai oleh syaitan. Dia mau berzina. Kata anak muda ini, saya berdoa sama Allah. Ya Allah, Engkau tahu bahwasanya aku telah menjaga kesucian kemaluanku. Aku tidak mau letakkan kecuali pada istriku yang halal. Nanti kalau kau nikah, aku baru mau letakkan. Kalau ini nggak mau ya Allah, maka selamatkanlah aku. Subhanallah, jawaban dari Allah teman-teman sekalian sering datang dalam bentuk sinyal ya. Jadi kita harus peka nangkap itu. Ya. Maka dia tiba-tiba rasa mules. Dia rasa mules luar biasa. Dia bilang saya mules. Memang alami, dia rasa mules. Kata perempuan itu, WC, kamu selesaikan hajat kamu, keluar kamu harus zina. Dia bilang waktu dia bilang waktu saya lagi buang air, maaf ini kisahnya begitu ya. Dia bilang saya buang air besar, tiba-tiba muncul ide di saya. Ini orangnya bersih, gagah, wangi. Tapi tumben kenapa dia mau lakukan? Dia bilang saya tiba-tiba muncul ide setelah saya cebok, saya ambil kotoran saya kotorin baju saya. Saya kotorin baju saya. Hanya untuk menolak supaya tidak berzina. Dia bilang begitu saya keluar, perempuan itu lihat, oh, jorok sekali kamu, penuh dengan kotoran. Dia bilang saya begini. Ya, saya begini. Akhirnya dia bilang keluarkan laki-laki ini. Saya tidak pernah lihat laki-laki seburuk ini. Maka dia keluar lalu dia sujud syukur kepada Allah tidak jadi berzina. Lihat bagaimana mereka mengemas supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Jadi jangan bilang teman-teman saya benar pulang kemaksiatan, oh saya nggak kuat nih, syaitannya kuat. Syaitannya lemah. Yang ketawa tahu diri ya. Nah nggak boleh. Kita selalu bilang syaitannya kuat. Mana syaitannya kuat? Mana? Itu pintu lebih kuat dari syaitan. Dia cuma bisikin kok. Enggak, saya nggak mau. Udah selesai kan? Mau nyalain TV? Enggak, saya nggak mau nyalain. Terus mau buat apa syaitan? Mau menjelma cekik kita? Nggak mungkin.
Jadi sabar dalam meninggalkan maksiat juga penting. Itu juga ibadah. Jadi sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini penting karena peluangnya ada. Peluang menipu, merekayasa data, peluang berbohong, banyak peluang. Karena itu kan opsi-opsi pelanggaran. Setan selalu kasih kita, nih. Sebagaimana Allah buatkan kita program ibadah, setan juga buatin program maksiat. Yang mana lepas dia buat program baru supaya kita ya, terjerumus dalam masalah itu. Makanya setan itu teman-teman kalau dia sudah berhasil, jadi kayak musuh ya. Kalau saya lagi duel sama musuh saya pegang pedang, saya pegang perisai, dia juga pegang begitu. Kemudian saya duel. Kira-kira kalau saya tidak melawan, tidak menyerang, dan saya juga tidak nangkis kalau lagi diserang, apa yang terjadi? Pastilah kita dibunuh kan? Dan kalau musuh kira-kira, dia lihat peluang di dada saya terbuka, apakah dia cuma cuil saja? Nggak mungkin. Dia akan tusuk supaya saya mati kan? Setan begitu. Jadi kalau dia lihat kelemahan kita di titik mana, maka dia akan masuk di titik itu. Mungkin Bapak Ibu kuat di sholat, tapi nggak kuat dalam pandangan mata, dia harus nonton ini segala macam. Maka setan pegang di situ. Oh ini biasa, setan lihat dia lemah, jam 8 pagi harus nonton gosip nih. Nah sudah, dibuatin program rutin, tiap jam 8 nonton dulu. Setan bisikin tuh enak tuh, kamu harus tahu perkembangan. Nah kita kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Nah, kalau kita tahu itu nggak apa, perut kita kenyang. Enggak, malah kita tahu masalahnya orang kan jadi masalah. Ya. Tapi setan buatin program, makanya kita harus tepis, nggak boleh. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Tolak, enggak, saya nggak mau, selesai. Nggak bisa buat apa-apa kok dia. Dan yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Jadi kita memang harus bersabar dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi itu termasuk zina Bu ya. Tapi memang dosanya beda dengan kalau orang meletakkan kemaluan di kemaluan itu lebih besar, itu puncaknya. Tapi itu zinanya juga.